Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita kembali lagi pada kajian tentang analisis ilmiah Sirah Nabawiyah. Kali ini kita berada pada episode ke-12 dengan tema yang menarik, tema yang begitu membanggakan, tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW bersama Bani Sa'ad. Dan sekali lagi kita kembali dalam episode 12 ini tetap menghadirkan guru mulia kita Al-Habib Nur Rahman As-Sagaf untuk menjelaskan, menyuguhkan kita tentang tema-tema dalam Sirah Nabawi ini. Saya mungkin langsung saja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana historis dari masa kecil Nabi Muhammad SAW bersama Bani Sa'ad? Saya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tradisi yang ada di Jazirah Arab, terkhususnya di kota Makkah Al-Mukarramah, anak-anak yang baru terlahir itu mereka akan dibawa oleh ibu susuan mereka. Jadi mereka membayar dari suku-suku yang tinggalnya di pedesaan, yang masih asri lingkungannya, masih terjaga bahasanya yang fasih, dan juga nanti dilatih juga untuk menunggangi kuda dan seterusnya. Berharap nanti anak-anak yang tinggal di pedesaan secara fisik jauh lebih baik, lebih mandiri secara mental, dan bahasa yang mereka ambil bahasa yang masih asli, ya, masih asli dari sumbernya. Nah, biasanya ini suku-suku yang ada di pedalaman-pedalaman. Nabi kita SAW, sebagaimana kita ketahui, ketika beliau dilahirkan, ayah beliau sudah wafat di saat beliau berada di dalam kandungan ibunya 2 bulan. Sang ayah wafat di usia yang sangat muda. Sebagian ulama menyatakan ayah Nabi Sayyiduna Abdullah wafat di usia 18 tahun. Sebagian mengatakan 25 tahun. Beliau sedang melakukan perjalanan dagang. Sampai di kota Madinah beliau wafat. Di saat Nabi SAW berada di dalam kandungan sang ibu, dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini menginformasikan bahwa Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya itu dalam keadaan yatim. Lahirlah Rasul SAW. Maka ada rombongan-rombongan yang memang memiliki jasa. Mereka menjual jasa sebagai ibu susuan. Terlebih dari Bani Sa'ad. Datanglah mereka, rombongan, ke kota Makkah untuk mengambil bayi-bayi tersebut yang akan mereka rawat dan mereka susui. Nabi kita SAW itu banyak yang tidak ingin mengambilnya, karena mereka tahu ini anak yatim. Biasanya yang anak yatim itu biayanya lebih murah, karena mungkin yang tulang punggungnya sudah meninggal. Sehingga Nabi dilewatkan. Semua anak telah diambil, hanya yang tersisa Nabi Muhammad SAW. Ada wanita dari Bani Sa'ad namanya Halimah As-Sa'diyah. Beliau berangkat dengan suaminya Al-Haris Ibnu Abdul Uzza. Mereka datang terlambat karena kendaraan yang mereka bawa itu dalam keadaan kurus kering karena kekurangan konsumsi. Tiba di kota Makkah, tidak ada pilihan lain. Yang tersisa hanya Nabi Muhammad SAW. Awalnya sang suami menolak, mengatakan kepada Halimah Sa'diyah untuk tinggalkan saja. Kita tidak perlu mengasuh anak yatim ini, karena nanti khawatir biaya jasa kita yang akan dibayar tidak sama dengan anak yang mereka masih memiliki kedua orang tua.
Namun ketika mereka menatap bayi yang membawa keberkahan ini, hati mereka jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan punya keyakinan bahwa anak ini adalah gulamun mubarakun, anak yang diberkahi. Terjadilah dialog antara Halimah dengan suaminya. Akhirnya mereka putuskan untuk mengasuh dan membawa Nabi Muhammad SAW ke tempat mereka. Subhanallah, kalau kita sering membaca kitab Maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, di situ ada disebutkan syair unta mereka yang tadinya jalannya pelan, ketika mereka membawa Nabi Muhammad menjadi unta yang paling laju jalannya. Yang tadinya susu tidak keluar daripada unta mereka, akhirnya mengeluarkan susu. Maka dikatakan ini anak yang membawa berkah. Rombongan yang sudah mendahului Halimatus Sa'diyah, mereka tinggalkan jauh jaraknya, tapi ketika mereka membawa Nabi Muhammad, ini untanya Halimatus Sa'diyah melewati seluruh rombongan yang mereka telah mendahului Halimatus Sa'diyah. Sehingga mereka terheran-heran. Kenapa demikian? Karena unta ini bahagia. Dia senang dan mendapatkan keberkahan, dan unta mengenal siapa yang dibawa ini, yang sedang dibawa oleh unta tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah mereka di kampung halaman. Halimatus Sa'diyah dengan suaminya, mereka hidup prihatin secara finansial. Bukan orang kaya, mereka orang susah. Tapi ketika Nabi SAW menetap di rumah mereka, hewan ternak mereka yang kurus kering berubah menjadi gemuk. Tanaman-tanaman mereka, kebun mereka yang selalu gagal panen, di saat mereka mengasuh Nabi Muhammad, itu yang biasanya panen setahun sekali, adanya Nabi Muhammad bisa 2 kali, bisa 3 kali panen dalam setahun. Dan keberkahan itu tersebar hingga satu kampung karena adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diberikan julukan kepada Nabi Muhammad gulamun mubarakun, anak yang membawa keberkahan. Dan Rasul SAW diceritakan diberikan ASI. Ini secara intelektual atau akademisi memang tercatat dalam kitab-kitab sejarah. Tapi sebenarnya kalau hakikat itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa, ketika ada wanita-wanita lain yang ingin memberikan ASI kepada Nabi Musa, Allah menyatakan, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعْ مِنْ قَبْلِ. Kami haramkan wanita-wanita memberikan ASI kepada Nabi Musa. Karena dipilih harus ASI yang paling terbaik yang bisa dikonsumsi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membuat pandangan yang khusus, secara syar'i ya Halimatus Sa'diyah memberikan ASI, tapi hakikatnya itu susu dari surga. Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman di dalam Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi hakikatnya yang melempar adalah Allah. Artinya yang pertama syariat, tapi hakikatnya adalah yang kedua, walakin Allah rama, yaitu Allah yang melempar. Nabi tinggal di situ cukup panjang, dari usia beliau bayi hingga usia 5 tahun. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah tidak ingin memulangkan Nabi SAW. Tapi karena terjadi peristiwa di mana dibelah dadanya Nabi, malaikat datang berwujud manusia, dada Nabi dioperasi, dibelah. Dan nanti kita akan bahas secara rinci tentang masalah pembelahan dada tersebut. Setelah dibelah dadanya Nabi, Halimatus Sa'diyah melihat wajahnya Rasul pucat karena takut khawatir akan terjadi hal yang membahayakan menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Maka Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunya di kota Makkah. Secara fikih, Nabi memiliki ikatan yang kuat dengan Halimatus Sa'diyah.
kita pelajari di dalam masalah hukum ya dua mazhab, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menyatakan kalau ada anak di bawah usia 2 tahun, dia minum ASI dari seorang wanita, sedikit ataupun banyak menjadi mahram. Mazhab Syafi'i dan riwayat dari mazhab Hambali menyatakan harus melewati 5 kali susuan secara terpisah. Kalau sudah melewati 5 susuan secara terpisah, maka orang tersebut menjadi mahram dari ibu susuan tersebut. Dan itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ya, terima kasih. Beberapa catatan penting yang saya tarik dari peristiwa masa kecil Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW tidak kalah penting dengan masa kelahiran beliau. Tapi juga ada satu dari sekian yang dijelaskan oleh Habib tadi, ada satu hal yang saya garis bawahi dan itu menarik sekali, itu Rasulullah pada usia itu beliau sudah yatim. Ya, ada hikmah yang Allah berikan kepada kita mungkin melalui sosok Rasulullah yang masih usia itu yatim. Kira-kira apa yang kita dapat menarik sebuah makna dari proses ini, bahwa tidak seperti manusia-manusia yang lainnya yang rata-rata ya dikenal lahir kemudian ada kedua orang tuanya membimbing sampai besar. Kira-kira apa yang menjadi makna yang terkandung dalam posisi beliau sejak kecil sudah yatim ini? Dr. Said Ramdhad Al-Buti di dalam kitab Fiqih Sirah Nabawiyah juga membahas tentang hikmah tersebut. Dan cukup banyak hikmah itu. Tapi mungkin kita simpulkan yang poin-poin pentingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menyeting, sudah mengatur bahwa Nabi itu dalam keadaan yatim di masa kecilnya, agar menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak yatim. Biasa anak yatim itu mereka jauh lebih punya kasih sayang, rasa empati yang sangat tinggi, jiwa sosial yang sangat tinggi, karena mereka pernah hidup prihatin di masa kecilnya. Sehingga Nabi hidup dalam keadaan yatim. Hikmah kedua, menjadikan Nabi memiliki mental yang kuat dan menjadi anak yang mandiri. Biasanya anak-anak yatim itu mereka mandiri dibanding yang memiliki orang tua yang lengkap. Hikmah yang ketiga, dan ini yang sangat penting, poin ketiga ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin ada tangan-tangan manusia mendidik Nabi. Sehingga Allah wafatkan ibunya, Allah wafatkan ayahnya, Allah wafatkan kakeknya, sehingga Allah sendirilah yang akan mendidik Nabi Muhammad SAW. Memang secara zahir nanti Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Sayyiduna Abu Thalib yang waktunya cukup lama, 40 tahun diasuh, punya hubungan kuat dengan Nabi selama 40 tahun, sehingga Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi secara hakikat Allah yang mendidik Nabi. Dan Allah tidak membiarkan manusia yang mendidik Rasul SAW. Itu yang dikatakan oleh Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya Allah dengan pendidikan terbaik. Jadi sangat banyak hikmah-hikmah daripada yatimnya Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Ya, demikian mungkin kita dan menutupi pertanyaan, salah satu pertanyaan tadi, kita mengakhiri episode ke-12 ini tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW bersama Bani Isa. Kaum muslim dan muslimat bisa menyaksikan secara terus-menerus pada channel YouTube Al-Habib Abdurrahman Ternate, atau lebih lengkapnya Al-Habib Abdurrahman Sagaf yang kita kenal secara umum. Silakan memberikan atau menekan tombol like dan subscribe pada channel tersebut. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.